Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizran Aldi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapaikan suatu tujuan tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kalau manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah. Fungsi manajemen kurikulum yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dan yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan. Selanjutnya, pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah kemampuan guru atau manajer dalam mendayagunakan sumber daya yang ada melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama sehingga di antara mereka tercipta pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di kelas secara efektif dan efisiensi. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. Yang pertama itu menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, dan manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenagaan pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga, menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Adapun fungsi manajemen pembelajaran, yang pertama fungsi perencana pembelajaran, yang kedua fungsi pengorganisasian pembelajaran, yang ketiga fungsi pelaksanaan pembelajaran, yang keempat fungsi evaluasi pembelajaran. Kesimpulannya adalah pengelolaan dan koordinasi sistematis seluruh aspek kurikulum dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, serta harus bersifat adaptif, terpusat pada peserta didik, dan mempertimbangkan perkembangan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang bermutu tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.